Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Babu rakaataini inda dukhulil masjid. Bab 2 rakaat ketika masuk masjid. Salat ini Nabi tidak menamainya, tetapi yang menamainya adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyebutnya dengan salat tahiyatul masjid. Ada nama lain untuk salat 2 rakaat ketika masuk masjid ini, tapi kurang populer, yaitu namanya rakaatani hakul masjid. Salat 2 rakaat yang merupakan hak masjid. Ya, rakaatani hakul masjid. Rakaatani hakul masjid. Itu di bawah ada catatan kaki ya. Sholat tahiyatul masjid ini sholat yang terikat oleh tempat, tetapi tidak terikat oleh waktu. Terikat oleh tempat dalam artian pelaksanaannya mesti pada tempatnya. Tidak terikat oleh waktu, artinya boleh dilakukan kapan saja. Kita masuk masjid subuh, boleh tahiyatul masjid? Boleh. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, boleh. Artinya tidak terikat oleh waktu, kapanpun. Tapi terikat oleh tempat, tidak bisa di mana saja, mesti pada tempatnya. Boleh salat tahiyatul masjid di rumah? Nah itu ya. Jangankan di rumah, di halaman masjid saja tidak ada salat tahiyatul halaman masjid. Ya. Salat di serambi di teras masjid itu tidak ada salat tahiyatul teras masjid. Itu suka ada, nanti kasih tahu suami-suami ibu ya. Kalau Jumatan terlambat, di dalam sudah penuh sehingga kebagian di teras, maka tidak ada salat tahiyatul teras masjid. Nah itu yang dimaksud dengan ibadah yang terikat oleh tempat tetapi tidak terikat oleh waktu. Mesti dilakukan pada tempatnya. Tidak sah kalau dilakukan tidak pada tempatnya. Hadisnya An Abi Qatadah As-Sulami, dari Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila seseorang dari kalian masuk masjid. Nah, oleh karenanya nanti perlu ada ketetapan batasan. Yang disebut masjid itu batasannya apa? Kan nanti kalau taruhlah ini tanah wakaf gitu ya. Ini saya wakaf tanah misalkan 50 tumbak untuk masjid. Kan tidak semua dibangun masjid. Taruh yang 30 tumbak dibangun masjid, yang 20 tumbak halaman gitu. Padahal akad awalnya ini wakaf untuk masjid. Nah, maka kembali lagi kepada definisi masjid. Jadi masjid itu bangunan khusus yang sengaja dibuat untuk menunaikan sholat, zikrullah, baca Quran. Nah, nanti ada aturan-aturan. Misalkan
tidak boleh jual beli di dalam masjid. Kalau di teras boleh? Boleh, karena teras bukan masjid. Kalau di halaman masjid boleh gitu ya. Kalau pesan GoFood bagaimana di dalam masjid? Misalkan iktikaf ya, tolong pesan nih ayam geprek misalkan ya, tolong pesan ayam geprek, nanti COD ya, misalkan gitu. Kita pesannya di masjid boleh nggak? Tidak boleh, karena itu jual beli, itu ya. Termasuk nanti pihak DKM umpamanya menjual kalender, keuntungannya untuk menambah kas masjid di dalam masjid itu tidak boleh, walaupun keuntungannya untuk masjid. Jadi tidak boleh jual beli di dalam masjid itu. Wanita yang nifas, wanita yang haid tidak boleh masuk masjid. Bukan karena dikhawatirkan ada darah yang menetes, bukan. Tapi hadas besarnya itulah yang menjadi penyebab wanita haid dan nifas tidak boleh masuk masjid. Kemudian tidak boleh mengumumkan kehilangan di dalam masjid. Misalkan sebelum Jumat itu ya diumumkan siapa yang merasa kehilangan jam tangan. Itu tidak boleh. Kalau mau silakan di majalah dinding di luar. Tidak boleh menagih hutang ya dalam masjid itu. Karena di zaman Nabi pernah ada seorang sahabat menagih hutang kepada sahabat lainnya di dalam masjid. Kata Nabi, bayar separuhnya dan lunas hutangmu itu. Nah, jadi kalau ibu punya masalah dengan Bang Emok, rajin-rajinlah di masjid. Jadi kanan Nabi sabda Nabi, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila kalian masuk masjid. Batasan masjid itu apa? Tadi ketika ibu masuk masjid mendahulukan kaki, betul nggak? Atau lupa? Ya. Ibu tadi mendahulukan kaki kanan sejak di mana? Di gerbang sana. Naik ke teras. Naik ke teras. Dahulukan kaki kanan. Berarti teras itu masjid kalau begitu. Nah, kemudian ibu baca Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Itu kapan ibu baca itu? Pas naik ke teras atau pas masuk melalui pintu ya? Ya. Jadi kita ada di dalam masjid. Ibu itu berada di luar masjid, gitu kan? Jadi batasan masjid itu ketika kaki kanan ibu sudah di dalam, berarti kaki kiri masih di luar. Itulah batasan masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila kalian masuk masjid. Kalau mushola bagaimana? Tidak ada tahiyatul mushola. Misalnya kita di rumah ya, banyak ruangan, satu ruangan dibikin mushola. Nah, itu tidak ada salat tahiyatul mushola. Jadi mushola dengan masjid itu status hukumnya beda. Apabila seseorang dari kalian masuk masjid, falyarka' rak'ataini, maka rukuklah 2 kali ruku. Nah, dalam ilmu bahasa yang seperti ini disebut dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebut sebagian padahal maksudnya adalah seluruhnya. Di dalam hadis demikian pula di dalam Al-Quran banyak pola-pola seperti ini. Disebut sebagian padahal maksudnya seluruhnya. Misalnya Al-Baqarah 173 mengenai makanan yang diharamkan. Innama harrama alaikumul maitata,
hanyalah yang telah diharamkan oleh Allah atas kalian itu satu bangkai, waddama darah, walahmal khinzir dan daging babi. Kalau lemaknya bagaimana? Kulitnya, bulunya sama. Kan disebutnya daging babi. Nah, itu disebutnya dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebut sebagian padahal maksudnya adalah seluruhnya. Sama seperti dalam bahasa kita juga suka ada pola seperti itu. Kalau ada orang gitu ya, sudah lama tidak datang ke pengajian, kemana orang itu tidak nampak batang hidungnya, disebut batang hidungnya. Maksudnya adalah seluruhnya. Nah, bahkan ada cerita gini. Ada bapak-bapak usianya sudah 60, kemudian suka merasa pegal di sini. Kadang-kadang pusing. Datang ke dokter, diperiksa, "Dok, ini saya nih pusing, pegal di sini." Nah, kalau ibu biasanya pusing itu tanggal 28, 29 gitu. Nah, pusing. Kalau tanggal 1 hilang. Itu kan penyakitnya. Periksalah sama dokter itu, ternyata ini bapak ini hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, ini obatnya untuk menurunkan dan menstabilkan, tapi tolong dijaga pantangannya. Apa dok pantangannya? Bapak jangan makan daging domba. Siap dok. Seminggu kemudian datang lagi mengeluh dengan keluhan yang sama. Dokter tanya, "Pak, obatnya dimakan?" "Dimakan." "Bapak makan daging domba?" "Tidak." "Makan apa?" "Jeroan nanas." Nah, itu lebih begitu ya. Kenapa makan jeroan? Kan yang dilarang sama dokter, saya nggak boleh makan daging domba. Nah, itu yang disebut dengan dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebut sebagian padahal maksudnya adalah seluruhnya. Nah, rukun rakaat itu ada 8. Takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, dan tumanninah. Inilah rukun rakaat. Ketika disebut salah satunya, seperti pada hadis ini, bila kamu masuk masjid, rukulah 2 kali ruku. Tentu maksudnya bukan hanya ruku, tapi maksudnya adalah sholatlah 2 rakaat. Karena dalam hadis lain malah ada falyasjud sajdataini, sujudlah 2 kali sujud. Apabila kalian masuk masjid, falyarka' rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat. Karena Nabi tidak menyebutkan namanya. Qabla an yajlisa, sebelum kalian duduk. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang ke masjid pakai kursi roda? Boleh nggak tahiyatul masjid? Kan sudah duduk. Malah dari rumah juga sudah duduk orang itu. Salatlah 2 rakaat sebelum kamu duduk. Kalau sudah duduk masih boleh tahiyatul masjid? Kalau pakai kursi roda bagaimana? Kan sudah duduk dari rumah. Nah, itu ya. Nah, kemudian hadis kedua, an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau adalah sahabat Rasulullah. Dia berkata, dakhaltul masjidah, aku masuk masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina dhuhranai nas. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di antara orang-orang.
Qala fajalastu, Abu Qatadah berkata, setelah masuk aku langsung duduk, tidak tahiyatul masjid dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, ma mana'aka antar ka'ar rokataini qabla an tajlisa, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak salat 2 rakaat sebelum duduk? Qala faqultu, aku menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'aituka jalisan wan nasu julusun, aku melihatmu duduk dan aku melihat orang-orang sedang duduk, maka aku langsung duduk. Qala, sabda Nabi, fa idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis, apabila kalian masuk masjid jangan langsung duduk, hatta yarka'a rakaatain, hingga kamu salat 2 rakaat. Tambahan, dalam hadis ini, di buku ini tidak disebutkan. Nanti peristiwa ini bisa menjadi jawaban terhadap pertanyaan tadi. Ketika Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang masuk masjid. Orang itu langsung duduk. Orang itu namanya Sulaik al-Ghattafani. Jadi orang itu masuk masjid langsung duduk ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah Jumat. Mungkin dia punya pemikiran salat tahiyatul masjid itu sunat, mendengarkan khutbah Jumat itu wajib. Masa yang wajib kalah oleh yang sunat gitu ya? Itu kan pemikiran bukan dalil. Padahal sebenarnya ada ibadah yang wajib kalah, gugur oleh perbuatan yang sunat-sunat aja. Menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Mohon maaf. Kalau buang air besar hukumnya wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Mubah. Kalau ibu kuat nahan seminggu silakan. Mual dosa ya. Tapi kalau ibu sedang berada di toilet, sedang melakukan kegiatan buang air besar, lalu ada orang yang mengucapkan salam, itu nggak boleh dijawab. Jadi menjawab salam hukumnya wajib, buang air besar hukumnya sunat aja gitu ya. Tapi itu menjadi petunjuk bahwa ada perbuatan yang wajib kalah oleh perbuatan yang sunat aja. Nah, jadi Sulaik ini masuk masjid, datang terlambat, dia langsung duduk karena melihat Nabi sedang khutbah. Nabi bertanya kepada Sulaik itu, as-shallaita rakaatain, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Qala la ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Kata Nabi, kum, berdirilah, fasholli rakaatain, sholatlah 2 rakaat. Ya, saya ulangi. Nabi sedang khutbah Jumat, sahabat Nabi bernama Sulaik masuk, langsung duduk. Nabi menghentikan khutbahnya sebentar, lalu tanya, sudahkah kamu salat 2 rakaat? Belum. Ayo berdiri, salat 2 rakaat. Artinya apa? Salat 2 rakaat tahiyatul masjid tidak terhalang walaupun kita sudah duduk. Karena buktinya Sulaik ini masuk masjid langsung duduk. Kata Nabi, berdiri, sholat 2 rakaat. Nah itu ya. Jadi sebelum duduk ini, apa artinya sebelum duduk? Sebelum melakukan kegiatan lain. Sebelum duduk itu. Jadi kalau kita masuk masjid gitu ya, adzan lagi dikumandangkan, banyak kan orang berdiri terus. Atau ada yang duduknya itu di kusen jendela. Kusen jendela. Nah, dia kira yang namanya duduk itu di bawah lantai gitu ya. Karena kalau tidak boleh duduk dimanapun nggak boleh duduk. Jadi kalau melihat peristiwa Sulaik ini tidak apa-apa gitu, ketika adzan dikumandangkan kita masuk duduk aja dulu. Setelah iqamah dan adzan selesai baru kita bangkit dan tahiyatul masjid gitu ya.
Nah, tapi nanti bagi ibu-ibu ya, ditakdirkan ibu nanti umroh atau haji, kemudian masuk masjid, mau langsung tawaf. Nah, maka posisi tawaf itu apakah tawaf kudum atau tawaf umroh, apa tawaf sunnah, tawaf wada, tawaf ifadah, itu sama statusnya dengan tahiyatul masjid. Jadi kalau masuk Masjidil Haram mau langsung tawaf tidak perlu tahiyatul masjid dulu, karena tawaf itu sudah satu kedudukan dengan tahiyatul masjid. Nah, itu tentang tahiyatul masjid. Dan satu lagi, nanti ada yang disebut dengan sholat 2 rakaat syukrul wudu, atau disebut juga salat tuhur. Nah, bagaimana kalau misalnya ibu wudu di sini ya, masuk masjid, kemudian salat tahiyatul masjid, maka gugurlah syukrul wudu. Atau sebaliknya, ibu wudu masuk masjid, kemudian syukrul wudu, maka gugurlah tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid tidak boleh terselang oleh salat lain. Masuk masjid langsung. Syukrul wudu pun begitu, tidak terselang, habis wudu langsung. Nah, kalau mau ibu melaksanakan syukrul wudu dan tahiyatul masjid, wudu silahkan, syukrul wudunya di luar, di halaman, di serambi. Nanti masuk masjid baru salat tahiyatul masjid gitu ya. Nah, ada orang yang punya waktu luang, semangat ibadahnya tinggi, dia masuk masjid, sholat 2 rakaat, terus keluar 3 menit, masuk masjid lagi, terus tahiyatul masjid lagi, keluar lagi, terus begitu. Nah, salat tahiyatul masjid itu bagi orang yang masuk masjid, bukan bagi orang yang dengan sengaja keluar masuk masjid. Kemudian 13, babu targhib fil julusi fil masjidi wa intidharis sholati. Bab anjuran duduk di masjid menunggu waktu salat tiba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata, sesungguhnya malaikat. Tidak disebutkan di malaikat yang mana. Malaikat itu bentuk plural. Kalau satu itu disebutnya malak. Kalau malaikat itu banyak. Tanazzalul malaikatu dalam surat Al-Qadar kan. Nah, tetapi nanti setelah malaikat diserap menjadi bahasa Indonesia, maka tidak salah satu pun disebut malaikat. Walaupun kalau dalam bahasa Arab malaikat itu untuk menunjukkan banyak. Kalau satu malak, maka yang tepat itu penyebutannya untuk Jibril misalkan itu malak Jibril, malak Israfil, Mikail, Ijrail, Munkar, Nakir. Nah, tetapi karena itu tadi sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, satu pun kita menyebutnya malaikat. Seperti orang yang memiliki ilmu, disebutnya dalam bahasa Arab, kalau satu orang alim, alimun, orang yang memiliki ilmu, orang berilmu itu alim. Kalau banyak ulama. Jadi alim itu untuk kalimat tunggal, singular ya. Kalau ulama untuk plural, menunjukkan jamak, banyak. Tapi ketika kata ulama itu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, untuk satu orang pun ulama. Kiai Haji Jainuddin MJ itu ulama besar, padahal satu orang. Nah, kalau sudah jadi bahasa Indonesia tidak salah. Kalau dalam bahasa Arab, kalau untuk satu orang itu alim, huwa alim, dia itu seorang alim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu. Jadi kita sudah diterjemah para malaikat, tidak perlu pakai para.
Itu ya, seperti hadirin. Tidak perlu para hadirin, karena hadirin itu menunjukkan plural, banyak. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, nah itu gitu ya. Nah, tapi ada juga yang mengumumkan kepada para hadirin yang masih di jalan. Masa ada yang masih di jalan disebutnya hadirin? Kalau masih di jalan mah goibin itu namanya, belum hadir itu. Malaikat itu jumlahnya ribuan. Ketika terjadi perang Badar saja kan, itu Allah menurunkan 5.000 pasukan malaikat. Yang wajib kita ketahui yaitu ada 10. Innal malaikata tusolli ala ahadikum. Sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan kalian. Madama fi musallahu alladhi shalla fihi, selama dia berada di tempat sholatnya, di dalam masjid maksudnya. Malam yuhdi, selama dia tidak berhadas. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa orang ini. Ya Allah, berilah rahmat orang ini. Nah, dalam prakteknya, kalau orang tua dulu ya, itu khususnya karena nanti kalau di siang hari sibuk dengan kerja, mereka umumnya setelah selesai salat menunggu salat berikutnya, tidak pulang, duduk saja di masjid itu habis maghrib menjelang isya. Jadi habis maghrib itu tidak pulang, duduk saja di masjid. Banyak faktor. Pertama, ketika itu media hiburan hanya satu, TVRI hanya satu. Film yang rame seminggu sekali, ya dulu mah ada apa, Jungle Gym, ada film Giant, ya masih ingat tuh film raksasa itu, film raksasa ya dulu itu ya, itu seminggu sekali film rame itu. Nah, setelah TVRI muncullah TV swasta pertama, namanya TPI, singkatan dari televisi Pangisukna. Dan waktu isuk-isuk sudah mulai ada hiburan. Nah, kalau dulu kan anak-anak itu asar ngaji di masjid, habis maghrib bisa ngaji di masjid. Sekarang boro-boro depan TV gitu, temenin sama ibunya. Nah, jadi ternyata TV itu ada bahayanya. Walaupun tentu TV itu benda mati, sangat bergantung kepada kita. Hendaklah kita yang mengendalikan TV, jangan kita yang dikendalikan oleh TV. Nah, jadi orang tua dulu itu habis maghrib tidak pulang, menunggu isya. Aya nunggu goleran, aya nu silih pencetan, ada yang kongres gitu ya, ngawangkong beres-beres. Aya nu pujian. Nadoman nih, gilas tuli, yang begitu ya. Itu kan itu kita dengar di masjid. Gilas tuli, lir dausi ahlak gitu ya. Padahal orang Arab juga tidak paham itu apa gilas tuli itu. Jadi gilas tuli itu kalau kita lihat teks asli itu, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi ya Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Aku tidak layak apabila mesti masuk ke surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku juga tidak kuat kalau mesti masuk ke neraka. Nah gitu ya, ke surga abdi teu pantes, ka neraka teu kuat. Faghfirli taubatan warhamni, maka ampunilah dosa-dosaku dan berilah aku rahmat. Jadi ilahi lastu lil firdausi ahla. Nah, tidak tahu kenapa kita jadi gilas tuli sejauh-jauh. Nah gitu ya. Ada lagi nanti anak-anak yang ngalagu Mang Didi Mustafa maling bako sidana. Ada yang begitu. Ya Rabbi bil
Mustafa balik maqasidana. Mungkin anak itu sadenge-dengena jadi Mang Didi Mustafa maling maqasidana. Aya nu silih pencetan gitu ya. Anak-anak lari-lari menjelang Jumatan pasti itu tikar itu dilurus-luruskan. Itulah nuansa zaman dulu begitu. Nah, jadi pada masa menunggu waktu sholat itu sangat utama. Malaikat senantiasa mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah, tetapi dengan catatan malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Ada pertanyaan begini, bolehkah buang angin di dalam masjid? Boleh nggak? Buang angin di dalam masjid boleh? Boleh. Apa dalilnya boleh? Ada katahan. Nah, dalam hadis ini coba cermati oleh ibu. Sabda Nabi, innal malaikata tusolli ala ahadikum madama fi musallahu. Malaikat senantiasa mendoakan kalian selama kalian berada di dalam masjid menunggu waktu sholat. Malaikat terus mendoakan Allahumma billahu, Allahumma arhamhu. Malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Di mana hadasnya? Di dalam masjid. Lagi nunggu, malaikat terus mendoakan. Kemudian kita buang angin di mana? Di dalam masjid. Maka malaikat berhenti. Kecuali kita keluar wudhu masuk lagi. Atau nanti ada hadis begini, apabila kalian sedang sholat di masjid ya, apabila kalian sedang sholat, lalu terasa ada sesuatu di perut kalian, sampai ragu, akhraja minu sayun amla, apakah ada yang keluar atau tidak, asa batal asa henteu gitu ya. Kata Nabi, pala yang sorit, jangan kamu membatalkan sholat hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, melainkan setelah kamu yakin kamu mencium bau atau mendengar adanya suara. Dengan kata lain, kecuali setelah kamu yakin kamu buang angin. Di mana buang anginnya? Di masjid. Jadi boleh buang angin di masjid? Boleh. Yang tidak boleh itu ibu-ibu sedang ngobrol di teras masjid, tiba-tiba langsung lari masuk ke dalam masjid. Kemana bu? Hayang hitut heula, tidak boleh. Dorangka itu mah. Dorangka gitu ya. Nah, kalau di Bandung, di Indonesia, di Cimahi lah ya, jarang yang begitu. Datang ke masjid waktu adzan, beres sholat, wiridan, salat sunat, pulang. Selalu begitu. Sekarang habis maghrib itu kosong sih itu, ya sepi. Dulu tidak begitu. Nah, makanya kalau teman-teman di Salafi, walaupun tidak semua, ada yang mengharamkan TV. Padahal TV itu kan benda mati. Tergantung kita sebenarnya. Sama handphone juga kan sama. Handphone itu benda mati. Nah, apa bisa tergantung kepada kita. Bisa menjadi pahala bagi kita handphone itu, bisa juga menjadi penambah dosa. Tergantung kepada bagaimana cara kita memanfaatkan. Nah, tapi kebanyakan justru kita yang lebih sering diatur oleh handphone, bukan kita yang ngatur. Nah, ibu jujur kau, dalam sehari lebih banyak buka HP, lebih banyak buka Quran. Jujur. Sanes kitu atuh Bu ngawalarna da bima Qur'ana aya dina HP itu. Nah, kalau orang umroh atau haji ya, ibu-ibu merasakan kalau umroh.
Umroh itu serasa di surga. Pekerjaan itu tidur, makan, ibadah. Ya, tidur, makan, ke masjid, tidur, makan, ke masjid. Lupa lah sama utangnya. Itu ya. Jadi misalkan subuh itu sekarang subuh jam 5. Jam 04.59 sekarang di Mekah. Nanti mungkin bulan-bulan depan bisa sampai 5:04 itu adzan subuh. Itu orang mau ke masjid untuk sholat subuh jam berapa? Jam 3. Jam 3. Kalau jam 4 itu masih ada di lobi hotel tuh, telat kita ini. Padahal keadaan masih 1 jam. Setelah sebutnya. Mau duhur jam 11, padahal duhur bisa jam 1. Mau maghrib 4:30, padahal maghrib bisa jam 7. Itu pahala sangat luar biasa. Menunggu waktu sholat tiba, itu nilai setiap menit, tiap detik gitu, sama dengan tiap menit, tiap detik yang kita gunakan untuk sholat. Nah di sana kenikmatan beribadah di Masjidil Haram seperti itu. Jadi ada istilah bahwa kalau di Mekah itu 1 jam sebelum adzan kita sudah ada di dalam masjid. Kalau di Cimahi 1 jam setelah adzan kita baru ke masjid. Nah gitu beda, 1 jam sama-sama. Babu fadlil julusi fi musallahu ba'da subhi. Keutamaan duduk di masjid setelah salat subuh. An Simak bin Harbin radhiyallahu anhu qala. Dari Simak bin Harb ia berkata, qultu li Jabir bin Samurah, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, akunta tajlisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau sering duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am katsiran, aku sering sekali duduk di majelis Nabi. Kemudian Jabir bin Samurah menjelaskan, kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli bihi as-subha. Nabi itu tidak bergeser dari tempat beliau menunaikan salat subuh. Jadi di tempat imam kan, Nabi itu imam. Habis salat subuh Nabi diam di tempat beliau menjadi imam itu. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Faida tola'ati syamsu, apabila matahari terbit, qoma, Nabi berdiri. Artinya keluar masjid. Di sini ada beberapa hikmah. Di zaman Nabi itu pintu masjid cuma 1. Kalau ini kan ada 1, 2, 3. Apalagi kalau Masjidil Haram hampir 100 pintunya. Masjid Nabawi juga hampir 45 pintunya. Nah bahkan kalau di Masjid Nabawi sudah dipisah, ini buat perempuan nih pintu masuknya, laki-laki nggak boleh masuk sana, sudah dipisah. Tapi di zaman Nabi Masjid Nabawi itu hanya 1 pintu, laki-laki perempuan masuk melalui pintu yang sama. Nah sementara perempuan-perempuan di zaman Nabi itu suka berjamaah ke masjid, khususnya pada saat sholat subuh. Nah maka Nabi setelah selesai sholat itu sengaja beliau tidak keluar masjid. Kalau Nabi tidak keluar, tidak ada sahabat yang berani keluar. Nah ini salah satu hikmahnya untuk memberi kesempatan kepada ibu-ibu untuk keluar lebih dulu, sehingga tidak terjadi ikhtilat, tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah terus kalau tawaf bagaimana? Ya nama darurat. Karena tidak mungkin bikin duplikat gitu. Ini untuk perempuan nih, Ka'bahnya beda lagi itu bisa. Itu ya. Kemudian wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna bi amril jahiliyati. Jadi setelah salat subuh itu mereka bercerita, mulailah mereka menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman jahiliyah. Fayadhakuna wa yatabassam, sampai mereka tertawa. Ada yang hanya sebatas mesem-mesem saja. Ya. Jadi bercerita tentang kisah di masa lalu. Misalkan Umar itu tiba-tiba tertawa. Setelah itu menangis.
ini peristiwanya setelah subuh. Sampai Umar ditanya, kenapa engkau tertawa? Kata Umar, dulu ketika jahiliyah, aku pernah mengikuti festival tahunan. Setiap orang, setiap kabilah membawa Tuhannya masing-masing. Aku bikin Tuhan itu dari adonan roti. Ya sudah mundi orang mah kue buaya gitu ya, roti buaya gitu ya. Jadi aku bikin patung, bikin Tuhan itu dari roti. Di perjalanan aku lapar, aku patahkan tangan Tuhan itu. Sampai habis Tuhan itu satu. Maka itulah yang menyebabkan aku tertawa, aku menghabiskan satu Tuhan. Nah kalau dulu kan didakwahi oleh Nabi dengan kalimat la ilaha illallah itu marah Umar itu. Tapi setelah hidayah merasuk, justru dia mentertawakan apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Memang kebodohan yang paling besar itu menyembah Tuhan hasil buatannya sendiri. Itu kan bodoh sekali. Itulah sehingga disebut mereka itu jahiliyah, sangat bodoh. Menyembah Tuhan hasil bikinannya sendiri. Lalu kenapa engkau tiba-tiba menangis? Aku punya anak perempuan. Akan ada di zaman jahiliyah itu kabilah-kabilah tertentu itu anak perempuan dibunuh. Jadi kalau seorang istri lagi sudah mau melahirkan ditunggu sama suaminya itu. Kalau melahirkan bayi perempuan ada yang langsung dicerai, bayinya langsung dibunuh. Ada juga yang agak mending dijual bayinya itu. Nah sampai nanti ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, di masa jahiliyah itu aku seringkali membeli anak-anak perempuan untuk diurus daripada dibunuh oleh orang tuanya. Kemudian sekarang aku masuk Islam. Apakah perbuatan baik aku selama jahiliyah akan menjadi pahala setelah aku masuk Islam? Kata Nabi, kamu masuk Islam dengan seluruh kebaikan yang telah kamu lakukan. Jadi kebaikan di masa lalu yang tidak jadi pahala karena kafir. Nah setelah masuk Islam itu jadi pahala. Jadi orang kafir itu ketika berbuat baik bukan tidak jadi pahala sebenarnya, tapi tidak bisa dicairkan. Rekeningnya diblokir. Nah, cara membuka blokirnya apa? Ucapan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kayak dulu Ruben Onsu misalkan, ketika beliau sebelum jadi muslim itu rajin memberangkatkan karyawannya untuk umroh, padahal dia bukan muslim, ikut kurban. Sampai sempat ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang non Islam kemudian kurban gitu ya? Itu dagingnya halal, cuma bagi dia gitu ya, bahasa umumnya tidak jadi pahala. Jadi keuntungan Islam itu ada dua. Satu, al-islamu yahjubu ma qablahu. Keislaman seseorang akan menghapus dosa di masa lalu. Dan yang kedua, keislaman seseorang itu akan menyertakan kebaikan yang dulu tidak berbuah pahala sekarang jadi berbuah pahala. Nah, jadi Umar bercerita, aku punya anak. Ketika anakku menginjak usia, istilah orang Sunda mah kembang buruan, ya usia balita. Nah kemudian aku menggali tanah, keringatku itu dibersihkan oleh anakku. Setelah cukup dalam, aku masukkan anakku ke dalam lubang dan aku kubur hidup-hidup. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Nah tetapi kembali lagi gitu ya, kan pembunuhan itu dosa besar. Terus bagaimana dengan Umar? Itu dilakukan semua di masa jahiliyah. Kembali lagi, al-islamu yahjubu ma qablahu. Jadi dosa di masa kafir ketika dia menjadi muslim maka habis semua. Atau mungkin itu mah orang kafir lah tuh. Nah nanti usia sekian kita masuk Islam. Kalau kita tahu kapan meninggal dunia silahkan lakukan itu. Makanya kenapa umur dirahasiakan. Itu banyak hikmah umur dirahasiakan itu. Di antaranya agar kita senantiasa berhati-hati. Kenapa? Karena kematian itu, mata istilahnya Sunda mah hirup katungkul bupati, ajal teu apal di mangsa. Maut mah tara bebeja.
tidak menunggu kita siap, gitu ya. Nah, tetapi ada seorang sahabat, setelah terbit matahari, sahabat bertebaran di muka bumi mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Ternyata ada seorang sahabat yang duduk terus di masjid. Kan di kita suka ada ya komunitas-komunitas di masjid terus. Oleh Nabi ditanya, kamu punya istri? Punya. Kamu punya anak? Punya. Kalau kamu diam terus di masjid, siapa yang membiayai istri dan anakmu? Kata orang itu, kakakku seorang pedagang. Kakak akulah yang membiayai kehidupan keluarga. Maka Nabi bersabda, kakakmu lebih mulia daripadamu. Artinya mesti ada keseimbangan. Duduk di masjid menunggu waktu sholat tiba, tetapi nanti mencari nafkah pun tetap hukumnya wajib, karena sebagai suami dikenai kewajiban untuk menafkahi keluarga. Babun nahyi man akala thauman an ya'tiyal masajidah. Larangan masuk masjid bagi orang yang telah makan bawang. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwati Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat terjadi perang Khaybar, man akala min hadhihi syajarati, yakni at-tuma fala ya'tiyanal masajidah. Siapa yang telah makan pohon ini, yaitu pohon bawang, jangan sekali-kali dia datang ke masjid. Jadi Khaybar itu lahan pertanian yang sangat subur. Dulunya dikelola oleh Yahudi. Kemudian tahun ke-7 bulan Muharram diperangi oleh Nabi. Akhirnya Yahudi itu diusir dari Madinah. Kemudian mereka dalam keadaan lapar, mereka menemukan kebun bawang. Bawang putih malah. Mereka memakan dengan porsi yang cukup banyak. Urang banyak nembe ngeretan bawang jual ciramai. Sedih. Ini makan bawang putih banyak, Bu. Kebayangan sedangna. Nah, jangan disamakan antara bawang yang tumbuh di kita dengan bawang yang tumbuh di Timur Tengah. Kalau di kita ada gulai, ada sate, kan ada acar. Yang dimakan apanya? Ada bawang namun nggak pernah dimakan. Cengeng nak, sarang ganas, tomat, Nah, justru bawang itu bisa menetralisir kolesterolnya. Nah, tetapi yang pernah saya rasakan di sana kalau kita Siti Turtoib misalnya itu ada makan siangnya ada kambing, ada ayam tuh ada selalu bawang bombay itu. Ternyata bawang bombay itu rasanya beda dengan yang kita. Manis. Ada manis. Nah, jadi ketika kita membaca hadis, nah, sahabat Nabi itu kelaparan, ketemu dengan kebun bawang, mereka makan dalam porsi yang cukup banyak. Nah, digambarkan bawang di urang beda. Jadi karena di Timur Tengah itu, Mekah, Madinah khususnya dan Kepulauan Thaif itu kadar kelembabannya minimal. Di kita juga sama. Kalau kita punya pohon jambu air misalkan, ketika musim hujan dan ketika musim kemarau rasanya beda. Kalau musim hujan tuh tiis, nah rasanya tuh tiis gitu ya. Tapi kalau musim panas tuh ada manis. Jadi ketika Nabi sholat, sahabat ikut sholat, Nabi mencium bau yang tidak sedap. Maka bersabdalah Nabi seperti ini, siapa yang telah makan bawang, jangan datang ke masjid. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul bersabda, man akala min hadhil baklati, barang siapa yang makan sayuran ini. Baklah itu sayuran, ya. Nah, makanya di Mekah, Madinah atau di Timur Tengah suka ada toko yang menjual sayuran. Itu disebutnya baklah atau bakolah. Nah, cuma pengucapan orang Arab, khof itu menjadi gin, makanya jadi bagalah.
Itu beli aja di Bagalah katanya. Bagalah itu apa? Bagalah dari kata baklah, artinya sayuran. Man akala min hadhil baklati, barang siapa yang telah makan sayuran ini, fala yaqrabanna masajidana, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Hatta yadhhaba rihuha, hingga baunya hilang. Sayuran apa? Yakni atuma, yaitu bawang. Jadi di sini sudah mulai ada penjelasan. Kalau tadi kan siapa yang telah makan bawang jangan datang ke masjid. Sekarang ada lebih longgar sampai hilang baunya. Kalau sudah hilang baunya, ya sudah boleh datang ke masjid. Ya. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir ia berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil basoli wal qurrafi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami memakan bawang merah dan bawang baku, bawang bombay. Kemudian pagolabatnal hajatu fa'akalna minha. Lalu kami sangat memerlukan, rasa lapar mengalahkan kami sehingga kami memakan bawang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala min hadhihi syajaratil muntinati, barang siapa yang makan pohon yang berbau busuk ini, janganlah sekali-kali datang ke masjid kami. Fa innal malaikata ta'adda mimma yata'adda minul insu, karena malaikat pun terganggu. Jadi bagaimana kalau kita habis makan bawang, kemudian kita datang ke masjid jam 2 sendiri aja sholatnya? Ya, tetap saja gitu ya, tidak boleh. Bukan haram tapi kan tidak ada orang, malaikat pun terganggu sebagaimana orang merasa terganggu. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri yang berkata, lam na'du an putihat Khaybaru, kami tidak mengira bisa menaklukkan Khaybar secepat mungkin. Karena Khaybar itu lahan pertanian sangat subur, banyak benteng-benteng pertahanan, sampai ahli sejarah menyebutkan dikepung selama 1 tahun pun orang tidak akan kelaparan karena sumber logistik sangat banyak. Nah tetapi pada saat terjadi perang Khaybar itu, Nabi bisa menaklukkan keseluruhan benteng yang jumlah banyak hanya dalam waktu 14 hari saja, hanya 2 minggu. Ini pertolongan dari Allah. Kemudian pawaqana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pintil kalbaklati as-sumi. Kemudian sahabat-sahabat Nabi menemukan kebun bawang. Wan nasu ji'un, sementara orang-orang dalam keadaan sangat lapar. Fa akal namina aklan sadidan. Lalu kami makan dengan porsi yang sangat banyak. Sumaruna ilal masjidi, kemudian kami pergi ke masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riha. Kemudian Rasulullah menemukan atau mencium bau yang tidak sedap. Sehingga Nabi bersabda, man akala min hadhihi syajaratil khabithati, barang siapa yang memakan pohon yang bau busuk ini, jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Faqalan nas, lalu orang-orang berkata, hurrimat, hurrimat, haram bawang itu, haram bawang itu. Dan perkataan sahabat-sahabat yang menyatakan bahwa bawang itu haram sampai kepada Nabi, maka Nabi bersabda, ayuhan nas, wahai orang-orang, innahu laisa bi tahrimu ma ahalallah. Aku tidak layak, tidak punya wewenang untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Walakinnaha syajaratun akrahu rihaha. Tapi bawang itu pohon yang aku tidak suka baunya. Maka nanti dari kata akrahu, aku tidak suka, muncul saja istilah hukum makruh. Makruh itu apa? Secara bahasa yang tidak disukai. Jadi hukum bawang apa? Yang makruh itu bawangnya atau baunya? Baunya. Nah, jadi hukum bawang apa? Tidak ada hukum bagi bawang itu. Yang ada hukum makruh bagi baunya. Karena nanti bagaimana kalau ada chef juru masak yang bisa mengolah bawang sehingga baunya hilang. Nah, kemudian di negara kita, di negara tropis, ditemukan makanan-makanan yang tidak tercantum di dalam Quran, juga tidak tercantum di dalam hadis, tapi memiliki bau yang sama. Jengkol, putih. Nah, maka hukumnya disamakan dengan hukum bawang.
siapa yang telah makan jengkol, ya, jangan ke masjid sebelum baunya hilang. Jadi yang makruh itu bawangnya atau baunya? Baunya. Jadi kalau gitu ya, ada juru masak yang bisa mengolah bawang, bentuknya bawang, rasanya rasa bawang, tapi baunya bisa dihilangkan, maka makruh, hukum makruh hilang. Sama begitu ya, saya pernah disuguhi waktu itu mau pengajiannya habis duhur. Nah, habis sholat duhur di masjid, saya disuguhi Pak Ustaz tua bulan apa Ustaz? Menu nanti jengkol goreng. Nah, saya kayak mau betul kira gini. Nah, saya suka makan jengkol. Dan kalau makan lumayan porsinya gitu ya. Lantaran pang bodoh-bodoh jelema anu ngadahar jengkol hiji. Nah hiji bau sudah lebih bau. Ya. Nah, si ibu itu tahu itu ya, melihat saya. Soke Pak Ustadz senang. Insya Allah nyimang mual bau. Dijamin mual bau. Bicara tidak akan bau, napas tidak akan bau, buang air kecil di toilet tidak akan bau. Kesing teh kumaha carana. Nah, ieu mah ciri khas Bogor. Jadi orang Bogor itu kalau mau menggoreng jengkol itu direbus dulu, kemudian dicampur dengan sereh wangi. Nah, beberapa saat nanti ditiriskan baru digoreng, itu hilang baunya. Nah, karena memang baunya hilang, maka tentu hukum makruh pun menjadi hilang. Nah, kalau tidak pakai sereh wangi, nanti ada pakai biji lenca untuk menghilangkan bau jengkol itu. Jadi pakai lenca 2 butir aja, dimasukkan ke lubang hidung kita. Ya, itu hilang baunya itu. Cuma efek sampingnya rada inap sedikit. Cobian mangga cobian. Nah, kemudian ya, saya pernah sholat berjamaah di masjid yang di tempat saya itu. Berdiri ada seseorang, saya berdiri di samping orang. Sudah bercium bau rokok, karena asap rokok itu nempel di pakaian. Tercium bau rokok, saya sudah mulai tidak enak. Pas sujud gak kuat saya, karena napas dia itu bau asbak. Ya, bau asbak, bau belenok. Nah, maka nanti satu hukum juga, siapa orang yang telah makan jengkol, makan pete, termasuk siapa orang yang sudah merokok gitu ya, jangan masuk masjid sebelum dihilangkan baunya. Nah, itu ya. Bagaimana dengan yang mohon maaf bau ketiak, bau badan? Nah, silahkan begitu ya, pakai alat pembantu untuk menutupi, bukan menghilangkan, menutupi. Kayak mohon maaf ada apa? Deodoran yang begitu, itu kan bukan menghilangkan bau, menutupi bau. Atau kalau mau mencoba yang natural, alami, itu bisa pakai daun seledri. Daun seledri itu digerus sampai lembut, taplokeun kana kelek. Insya Allah bau kelek leungit, tinggal bau seledri. Nah, gitu ya. Nah, makanya ini untuk PKM, tapi insya Allah di sini mah tidak ya. Jangan mengizinkan orang merokok di dalam masjid. Gitu ya, di luar ya. Kalau di Saudi sekarang itu sudah ketat. Di dalam masjid tidak ada. Di halaman masjid atau di tempat-tempat tertentu kalau ketahuan merokok itu dendanya 200 real, 900 ribu dendanya. Nah, karena di beberapa masjid saya sering melihat di Pangimaran di tempat imam itu asbak tilu. Gitu ya. Nah, jadi bagi orang yang telah makan bawang sebelum baunya hilang, dia tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tapi bukan larangan haram. Kenapa? Kan bawangnya juga tidak haram gitu ya. Itu dulu baru sampai halaman 15 ya, baru sampai bab
25. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.